Cek cek. Selamat datang dalam ibadah Minggu Forsi, Christ Centered Christian Community Church, Melbourne. Forsi, gereja yang hidup bagi Kristus dan bagi dunia. Shalom, selamat pagi Jemaat Forsi yang dikasihi Tuhan.
sore hari Jumat ini, kasih Tuhan. Sungguh bersyukur pada kesempatan ini kita boleh berkumpul bersama di sini untuk sama-sama datang ke gereja. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini saya mau bersyukur juga bahwa kita bisa melewati 1 minggu. Kemarin kita baru merayakan ulang tahun dan sekarang kita umurnya udah 3 tahun 1 minggu. Saudara-saudara, enggak. Ya, jadi kalau dibandingin sama seminggu kemarin, kira-kira apa nih yang udah terjadi dalam hidup saudara masing-masing? Apakah saudara mengalami hal yang menyenangkan atau hal yang kurang menyenangkan? Tapi terlebih dari itu kita sama-sama percaya bahwa Tuhan itu setia, ada selalu bersama-sama dengan kita. Kekuatan Tuhan itu sungguh besar, bahwa Tuhan itu mampu mengalahkan segala perkara. Oleh karena itu kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bahwa Tuhan memiliki kuasa yang besar, kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita ulang pujiannya dari awal. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mazmur 77 ayat 3 berkata, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Dan sekarang Tuhan, kami ingin bersuka cita. Kami ingin bergembira. Kami ingin memuji Engkau di dalam ibadah kami sore ini. Dan biarlah segala hormat boleh bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami juga mohon Tuhan memberkati kami semua. Hadir di tengah-tengah umat-Mu. Sementara kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan berdoa. Biarlah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami.
Sehingga ibadah kami boleh kami lakukan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh penyerahan dari awal sampai akhir. Karena itu Tuhan, bersama-sama kami menyerahkan kebaktian kami sore ini dengan percaya bahwa pertolongan kami adalah di dalam nama Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi dan yang kasih setianya tetap untuk selamanya. Turun atas saudara sekalian anugerah dan berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk saudara sekalian. Selamat datang buat semua. Saudara sekalian, mari kita, saya rasa semua jemaat lama, kita saksikan warta gereja berikut ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mungkin dalam hidup ini kita merasa bahwa ada jatuh bangun dalam perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita, selalu berserta dengan kita. Dan melalui pujian ini kita sama-sama mau mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Tuhan supaya menjadikan kita indah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kita ulang pujian ini dari awal dengan lebih sungguh. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu.
Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya Tuhan, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ya Bapa, jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan Allah yang hidup, yang memelihara kami, menjaga kami, bahkan yang terutama Allah yang menyelamatkan kami. Kami sekarang duduk bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Jadikan kami bejana tanah liat yang mudah dibentuk oleh sang penjunan, yaitu Tuhan sendiri. Jadikan kami orang-orang yang dengan mudah dibentuk untuk mengikuti karakter Tuhan dan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, kita mungkin harus lebih jadi dingin lagi ya. Mungkin jadi agak kaku karena udara yang dingin lagi. Sekali lagi, selamat sore, shalom. Shalom, puji Tuhan. Saudara semua baik-baik? Puji Tuhan ya. Mari kita membaca Alkitab dari kitab Yakobus. Saudara, kita bersyukur kita boleh belajar kitab Yakobus secara berurutan dan sekarang kita sudah sampai Yakobus pasal yang ke-5 ya, Yakobus pasal 5. Kita membaca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kalau saudara bisa membaca mungkin baik untuk mengikuti ya. Mungkin saya akan membaca ayat 13, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-14, kita sahut menyaut sampai dengan ayat yang ke-16, tidak banyak ya. Ya, saya pikir sudah cukup besar tapi ternyata kurang besar ya. Saya akan membaca ayat 13 terlebih dahulu. Kalau lalu nanti Bapak Ibu ayat 14 kita saut menyaut. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi.
Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, iya, oke. Saudara sekalian, hari ini temanya adalah tentang ini ya, sebentar. Sehari-hari bersama Yesus, bersama Kristus sehari-hari bersama Yesus. Saudara sekalian, kita semua sudah mendekati akhir dari penggalian kitab Yakobus. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu bersyukur tidak jikalau kita ada di satu gereja yang secara bertanggung jawab menggali Alkitab sepasal demi sepasal hingga selesai. Saudara sekalian, untuk mengingatkan kita kembali bahwa surat Yakobus ini kan ditulis oleh saudara, tanda petik saudara tirinya Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca surat Yakobus, di dalam Yakobus 1 ayat 1 dikatakan, salam dari Yakobus, hamba dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ke-12 suku di perantauan. Saudara sekalian, kitab Yakobus ini ketika berbicara 12 suku di perantauan, maka pertanyaannya 12 suku ini melambangkan siapa saja saudara sekalian. Ternyata kalau kita menyelidiki dalam kitab Yakobus, 12 suku ini berbicara tentang orang-orang Kristen, termasuk saudara dan saya yang sudah percaya. Dan dikatakan orang-orang 12 suku di dalam perantauan. Perantauan berbicara tentang juga konteks dunia secara luas. Memang pada waktu itu diberikan kepada orang-orang Yahudi yang termasuk sebagai bagian dari 12 suku. Karena itu kitab Yakobus banyak sekali bicara tentang hal-hal istiadat orang Yahudi juga. Tetapi untuk konsep jangka panjangnya atau untuk berita panjangnya kitab Yakobus ditujukan juga buat saudara dan saya yang juga adalah Israel rohani. Jadi saudara, kitab Yakobus ini memang secara khusus ditujukan buat saudara dan saya. Apalagi berbicara soal perantauan. Saudara selalu harus ingat dunia di mana kita hidup hari ini bukanlah rumah kita. Ini adalah tempat pembuangan kita. Nanti kita akan pergi ke satu tempat yang kekal, yaitu di surga. Saudara sekalian, Yakobus juga mengingatkan bahwa walaupun kita diselamatkan oleh anugerah Allah, namun perbuatan-perbuatan baik kita, perbuatan-perbuatan yang berdasarkan iman itu akan menjadikan iman kita itu menjadi sempurna, atau pengertian sempurna di sini yang dimaksudkan bukan sempurna tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa. Tetapi yang dimaksudkan sempurna di sini adalah wholeness atau integrity. Dalam bahasa Ibrani tamim, dalam bahasa Yunani telois. Jadi saudara jangan berpikir bahwa kita harus sempurna seperti barang tanpa cacat. Saudara, siapa yang bisa seperti itu? Tetapi jikalau kita menjadi orang-orang yang sudah berintegritas, itu yang Tuhan inginkan. Jangan antara kata dan perbuatan berbeda. Ya. Jadi sekali lagi saudara sekalian, singkirkan pikiran bahwa Anda dan saya harus sempurna seperti Tuhan yang tidak bercacat, tidak bercela. Takutnya kalau saudara berpikir seperti itu, akhirnya kita menjadi orang satu. Itu mah jauh dari kita. Lalu saudara menjadi orang yang mudah putus asa. Ya sudahlah, kalau Tuhan mau selamatkan saya, ya selamatkan saya. Kalau tidak, ya tidak. Itu konsep yang salah. Atau sebaliknya yang kedua, saudara menjadi orang yang akhirnya menggebu-gebu mengejar kesempurnaan. Sehingga akhirnya saudara menjadi pribadi yang aneh di dalam dunia. Ya, saudara tidak mau bergaul dengan masyarakat dan lain sebagainya. Karena saudara mengejar kesempurnaan. Seperti siapa? Misalnya seperti orang-orang dari bidat-bidat agama Kristen yang misalnya
nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang Kristen yang wholeness, yang berintegritas. Antara kata dan perbuatan kita itu ya seia sekata. Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan memanggil kita dan Tuhan menolong kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Itu arti kata lain dari integrity atau wholeness. Jadi kalau sampai di sini susah apa enggak saudara sekalian? Harusnya tidak susah. Saya kira setiap orang juga ingin menjadi orang dewasa. Dan kalau saudara sudah dewasa, saudara juga ingin menjadi pribadi yang lebih dewasa. Ya, enggak ada orang dewasa yang mau masih kekanak-kanakan. Dan saya kira bukan merupakan sesuatu kesulitan untuk kita sampai ke situ. Nah, karena itu saudara sekalian, kitab Yakobus walaupun tidak banyak bicara doktrin, tapi kitab Yakobus ingin menekankan the wholeness faith, iman yang utuh. Antara iman yang diyakini dengan apa yang dia kerjakan itu ya dan amin. Ya, jangan mulutnya mengaku Yesus adalah Tuhan tapi tindakannya tidak sama. Jangan mulutnya berkata percaya Tuhan tetapi dalam praktek kesehariannya dia tidak ada kepercayaan dalam hal apapun kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, contoh-contoh perbuatan Kristiani sebagai wujud iman kita ini sudah diutarakan sejak awal di dalam kitab Yakobus. Bahwa perbuatan-perbuatan kita itu adalah wujud dari iman, itu sudah diutarakan sejak awal. Misalnya, bagaimana orang Kristen di tengah-tengah penderitaan, wujud tindakan kita apa? Kita enggak hanya bisa berkata saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Bagaimana saudara dan saya di tengah penderitaan, wujudnya itu apa? Dan itu sudah ada di sini. Demikian juga dalam kitab Yakobus mulai dari pasal kedua bicara tentang bagaimana wujud iman di dalam keseharian orang Kristen. Wujud iman di tengah tekanan ekonomi dan sosial. Bagaimana sikap kita terhadap orang kaya, sikap kita terhadap orang miskin. Ini wujud iman saudara sekalian. Bagaimana juga kitab Yakobus mengajarkan kita wujud iman di dalam menghadapi godaan. Bagaimana wujud iman kita ketika menghadapi godaan. Bagaimana wujud iman kita menghadapi ketidakpastian hari esok. Kitab Yakobus berkata, Anda yang hari ini dan besok berkata, aku mau ke kota ini, ke kota itu untuk berdagang dan lain sebagainya. Padahal kamu tidak tahu akan hari esok. Bagaimana tindakan kita terhadap sesuatu yang kita tidak pasti. Jadi saudara sekalian, jikalau diringkas di sini maka Yakobus mengajak kita untuk ayo memberi komitmen hidup yang sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Iman yang dewasa adalah iman yang berkomitmen penuh kepada Tuhan. Istilahnya 24/7 ya, 24 jam 7 kali seminggu 365 hari kita berkomitmen kepada Tuhan. Iman seperti itulah yang kitab Yakobus tekankan, bukan iman parsial. Iman antara ibadah minggu dengan iman dalam keseharian berbeda, bukan. Saudara sekalian, tetapi Yakobus mengajak saudara dan saya untuk menjadi orang Kristen yang betul-betul antara kata dan perbuatan itu betul-betul terjadi dalam hidup kita. Dan khotbah hari ini saudara sekalian menjadi sebuah ringkasan dari semua itu. Khotbah hari ini menjadi penutup, atau bukan menjadi penutup, tapi menjadi sebuah ringkasan. Bagaimana tindakan saudara dalam penderitaan. Bagaimana perbuatan saudara ketika menghadapi orang-orang yang kaya. Bagaimana ketika saudara menjadi orang kaya. Bagaimana wujud iman kita menghadapi ketidakpastian hidup. Nah hari ini seperti menjadi sebuah kesimpulan dari semuanya itu. Karena itu temanya adalah bagaimana hidup orang Kristen sehari-hari bersama Yesus. Sehari-hari bersama Yesus. Saudara, kita jadi orang Kristen bukan cuma hari Minggu. Betul tidak? Saudara anggota Forsi atau anggota datang berbakti sebagai orang jemaat Forsi bukan cuma hari Minggu. Tapi seharusnya Senin sampai Sabtu kita adalah orang Kristen. Anggota gereja, gerejanya Tuhan. Sehari-hari bersama Yesus.
Saudara, bagaimana sikap kita dalam keseharian kita? Yang pertama, ya terus terang pada waktu saya membaca pasal ini, karena itulah saudara sekalian, kadang-kadang tidak mudah loh. Saudara, khotbah berurutan pasal itu tidak mudah. Kenapa? Kalau pasalnya begitu, kita nggak bisa lari kemana-mana, ya. Kalau khotbah topikal hari ini, mungkin saya lagi jalan ingat Freddy Sambo yang bunuh ajudannya, saya bisa khotbah seperti itu, ya. Kalau khotbah topikal itu lebih gampang. Hari ini yang lagi ngetren apa bisa kita khotbahkan. Tetapi kalau khotbah eksposisi, itu teksnya apa, Anda dan saya khususnya harus menggali sampai menemukan kebenarannya apa. Jadi tidak mudah. Nah, waktu saya membaca ayat ini, Clarissa bertanya, ini arahnya mau kemana? Sampai hari Jumat kemarin saya juga nggak tahu ini arahnya kemana, ya. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus berbicara sehingga pada waktu kita menggali kita menemukan beberapa kebenaran, ya. Tema kita hari ini yaitu sehari-hari bersama Kristus. Saudara sekalian, bagaimana hidup orang Kristen sehari-hari? Yang pertama, saudara sekalian, hidup orang Kristen sehari-hari adalah berdoalah di tengah kesusahan. Ayat 13a dikatakan begini. 13a. Jikalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Sampai di situ dulu. Kalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudara, kalau kita perhatikan 4 ayat ini, dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa. Kalau kita cermati dalam perikop yang singkat ini, penuh dengan kata doa, 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 doa. Yakobus memulai pesannya kepada kita, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudara sekalian, apa yang disampaikan Yakobus di sini tentu berbeda dengan kenyataan atau apa yang diperbuat banyak orang di dalam dunia ini ketika mereka menghadapi penderitaan. Saudara lihat orang-orang pada waktu mereka menghadapi kesusahan, bukannya datang berdoa, banyak orang-orang di dunia ini melakukan hal-hal yang berbeda. Ya. Nah, di sini Yakobus memberi penekanan yang berbeda. Kalau kamu susah, berdoa. Saudara, hari ini di Indonesia, saudara perhatikan ada berita yang menghebohkan ya. Saudara tahu beritanya apa? Ini kisahnya benar apa salah nomor 2, yaitu kepala divisi propamnya polisi itu menembak ajudannya karena katanya dia dengar istrinya selingkuh atau dilukai ajudan itu melakukan pelecehan seksual. Saking marahnya dia panggil ajudan itu dan dia tembak. Lagi susah, bukan berdoa, dia angkat senjata, dia tembak orang ajudannya itu. Dan sampai hari ini sudah 1 bulan, peristiwanya begitu menghebohkan tanah air. Saudara sekalian, Yakobus memberi peringatan yang berbeda dengan apa yang dilakukan banyak orang di dunia. Kalau kamu susah, berdoalah. Saudara, kalau Anda lagi sedih, lagi susah, apa yang saudara kerjakan? Apa yang disampaikan di sini tentu berbeda dengan kenyataan yang sehari-hari sering kita jumpai di tengah masyarakat. Nah, yang dimaksudkan penderitaan yang di sini, saudara sekalian, bukan hanya soal menderita karena iman. Oh, karena melayani Tuhan, karena memberitakan Injil, bukan hanya itu. Tetapi yang disebut dengan penderitaan di sini adalah yang disebut sebagai bad luck atau bad day atau ketidakberuntungan. Itu yang disebut dengan penderitaan. Saudara lihat di sini ya. Saudara sekalian perhatikan di layar ya. Ini bahasa Ibraninya adalah kakopateo. Ini yang disebut sebagai penderitaan. Dalam ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, ini menggunakan kakopateo. Nah, kakopateo ini terdiri dari 2 kata, kakos yaitu buruk. Kalau bagus apa? Ini sedikit belajar bahasa Yunani. Kalau baik apa? Kalau buruk kakos, kalau baik apa? Kalos, ya. Itu ada mobil Renault itu pakai nama kalos ya. Nah, dikatakan paco atau paco ini menderita. Jadi yang disebut dengan menderita itu kalau dia mengalami hal-hal buruk di dalam hidupnya.
Ya itu apa? Ketidakberuntungan. Orang sini bilang bad luck, bad day. Kalau saudara berjumpa dengan teman di sini, mau berpisah, saudara ngomong apa? Have a good one. Have a good day. Ya, good day gitu ya. Maksudnya supaya kamu beruntung. Tetapi sering dalam hidup kita mengalami banyak ketidakberuntungan. Berapa banyak dari kita, berapa sering pada saat kita menghadapi ketidakberuntungan, kita berdoa. Tapi berapa juga banyak dari kita ketika menghadapi ketidakberuntungan, kita tidak berdoa. Tapi justru semakin tertekan, mengalami keputusasaan, kekecewaan, marah kepada Tuhan. Waktu dia merasa hidupnya tidak seberuntung orang lain, bukannya berdoa, tapi malah bertanya kepada Tuhan. Malah mempersalahkan Tuhan. Malah seolah-olah berpikir Tuhan itu tidak adil dalam hidupnya. Saudara sekalian, Yakobus berkata, itu cara orang dunia. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan pada waktu kita menghadapi kesusahan, berdoalah. Berapa banyak hari ini saudara-saudara yang sedang menghadapi kesusahan. Sikap orang Kristen adalah berdoa. Iman yang sejati, iman yang benar pada waktu kita menghadapi kesulitan hidup. Saya mengajak saudara berdoa. Seorang ahli sejarah, saudara sekalian, bernama Eusebius dalam buku tentang sejarah gereja atau judulnya The Church History. Eusebius ini hidup pada abad ke-4, abad ke-5 gitu saudara sekalian. Dia menyebutkan bahwa Yakobus, ya, saudara, ini apa? Saudara pernah lihat ini enggak? Saudara tolong lihat, ini apa? Apakah ini, apakah itu? Hah? Unta, ya. Saudara kalau lihat unta, lihat deh besok ya. Saudara kalau lagi ada unta, lihat. Jangan lihat apa-apanya, lihat ini. Ini apanya? Lututnya. Kenapa lututnya bisa seperti ini? Saudara tahu gak? Halo? Lututnya kenapa bisa seperti ini? Nggak tahu. Ayo sekarang pulang tanya masing-masing sama onta. Sudah lihat onta kalau lagi duduk mau kita naik atau lagi disuruh duduk supaya orang bisa naik. Untanya bagaimana? Berlutut, saudara sekalian, dia berlutut supaya saudara naik. Makanya saudara sekalian, dan kalau dia istirahat dia juga apa? Berlutut. Makanya lihat lututnya itu seperti ada tapalnya, saudara sekalian. Ada begitu, kebal, saudara sekalian. Nah, Eusebius mengatakan begini, waktu dia mencoba menggambarkan siapa Yakobus penulis surat ini, dia menulis begini, Yakobus ini biasa memasuki bait Allah sendirian, memasuki rumah Tuhan sendirian, dan orang selalu menemukan Yakobus sedang berlutut, memohon pengampunan bagi orang-orang, sehingga lututnya menjadi sekeras lutut onta. Karena dia terus-menerus berlutut dalam menyembah Tuhan dan berdoa bagi orang-orang asing. Sehingga dalam sejarah gereja Yakobus itu dikenal sebagai seorang hamba Tuhan dengan camel knee. Lututnya itu sekeras lutut onta. Saudara sekalian, apa artinya saudara sekalian? Seperti seorang atlet ya. Saudara, ketika ada seorang atlet, biasanya pada bagian-bagian tertentu akan terjadi pengapalan. Karena apa? Karena dia biasa menggunakan bagian itu. Seperti misalnya kalau saudara main tenis, biasanya jempolnya itu nanti mengapal. Atau misalnya kalau saudara seorang misalnya pelari, biasanya kemudian kakinya itu ada bagian-bagian yang kapal, bawahnya keras. Kalau saudara seorang pemain sepak bola, mungkin shine saudara itu keras. Karena apa? Biasa dilatih. Maka demikian juga orang Kristen, saudara sekalian, jikalau kita percaya kepada Tuhan dengan iman sungguh kepada Tuhan, maka yang mengapal, yang keras adalah lutut kita karena kita sering berdoa. Itu adalah bahasa huruf figuratifnya, gambarannya seperti itu. Jadi saudara sekalian, doa menjadi bagian hidup orang percaya. Karena itu kita menerima pesan-pesan Yakobus ini bukan saja karena dia dikenal sebagai man of prayer, tetapi Yakobus
Bukan juga karena kita menerima tulisan dia karena dia saudara tiri Tuhan Yesus. Melainkan kita menerima apa yang Yakobus tulis di dalam kitabnya ini karena dia adalah walk his talk on his knees. Dia menjalankan apa yang dia katakan. Yaitu dengan apa? Dengan doa. Saudara, waktu Anda susah. Waktu Anda mungkin kehilangan teman hidup. Waktu pacarmu pergi. Pada waktu mungkin bisnismu tidak lancar, pada waktu kesehatan terganggu. Pertanyaan pertama, apa yang pertama kita lakukan? Pada waktu kita mendengar berita kita mengalami sakit terminal, apa yang pertama kita kerjakan? Pada waktu kita kehilangan teman baik atau pacar kita, apa yang pertama kita kerjakan? Saudara, di sini Yakobus mengatakan, bersama Yesus sehari-hari, yang pertama berdoalah di dalam kesusahan. Sederhana, betul. Tapi pertanyaannya, sudah dikerjakan? Nampaknya simple, tapi pertanyaannya, sungguhkah kita kerjakan? Kalau hari ini kita mengalami bad luck, tidak mengalami keberuntungan, mau rencanakan 10 kegiatan, ternyata hanya bisa jadi 3, jadi 4. Pertanyaannya, saudara berdoa? Kalau saudara tidak mendapatkan apa yang saudara harapkan hari itu, pertanyaannya, kita berdoa? Sepertinya mudah. Kita tahu Tuhan itu maha kuasa, maha penyayang. Tapi kita juga enggak berdoa. Jadi saudara sekalian, walaupun nampaknya mudah, kita bersyukur hari ini Yakobus mengingatkan kita kembali. Bersama Yesus sehari-hari, aplikasinya adalah berdoalah di dalam kesusahan. Saudara mungkin mengenal Bruce Lee. Dan saya juga enggak tahu apakah Bruce Lee waktu hidupnya jadi Kristen sungguhan apa enggak. Tapi dari buku ilustrasi yang saya baca, Bruce Lee aktor silat, aktor kungfu Hong Kong, seorang instruktur martial arts, philosopher and filmmaker, dia berkata begini, "Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one." Jangan berdoa minta hidup yang gampang. Tapi berdoalah minta kekuatan untuk menghadapi hidup yang mungkin akan sulit. Saya tidak tahu apakah Bruce Lee betul-betul Kristen, percaya Yesus apa tidak. Tapi kalau tulisan ini ditulis dalam sebuah buku komentar yang saya percaya penulisnya bertanggung jawab, mungkin baik juga kita ikutin apa yang dia katakan. Do not pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Berdoalah untuk mendapat kekuatan jikalau yang sulit itu datang menimpa hidup saudara dan saya. Itu saudara sekalian. Atau juga seorang bernama A.G. Gordon. Dia seorang pendeta baptis dari Amerika. Dia seorang penulis buku. Dan dia juga seorang pendiri dari Gordon College, Gordon and Conwell Theological Seminary. Sekolah yang sangat menekankan soal preaching. Beberapa teman kita alumni dari sekolah itu. Dia berkata begini, "You can do more than pray after you have prayed. But you cannot do more than pray until you have prayed." Kita bisa melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan setelah kita berdoa. Tetapi kita tidak bisa melakukan yang lebih dari yang kita doakan sampai kita mau datang berdoa. Saudara sekalian, itu rahasia hidup orang percaya. Bersama Yesus sehari-hari bukan sesuatu yang sulit. Di sini melalui Yakobus, saudara tiri Yesus mengingatkan kita, waktu engkau susah, berdoalah. Mazmur 77, Mazmur yang tadi kita baca, ya, mengatakan apa? Saya bacakan ulang. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Dan dengan nyaring, aku berseru kepada Allah, dan Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahan, aku mencari Tuhan. Ini pemazmur. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, katakanlah kita sudah menjadi orang Kristen begitu lama. Tapi mungkin lutut kita belum terlalu keras. Sebagai tanda, mungkin kita belum banyak berdoa. Mulai sekarang lebih banyak berdoa.
Ya walaupun tidak harus nanti saudara tunjukkan kepada saya atau saya tunjukkan kepada saudara, Pak lututku udah keras ini Pak ya. Ya. Saudara tahu nggak orang Islam kalau saudara ketemu orang yang Islam biasanya tandanya apa? Dahinya. Dahinya itu ada item-item. Kenapa item-item saudara tahu nggak? Nggak mandi? Bukan. Kenapa? Dahinya item-item. Karena pada waktu dia sujud dia akan sengaja menaruh kepalanya di lantai. Nah berarti orang yang dahinya hitam-hitam itu semakin lama semakin apa? Ya dia pasti doanya makin banyak, jadi karena makin banyak kan kepalanya makin hitam dahinya ya. Nah, saudara nggak perlu juga ya pulang dari sini saudara tiap hari aduk lutut saudara diaduk-aduk ke mana ke tembok, lalu saudara minggu setahun lagi saudara, Pak ini lututku udah keras ini. Saudara bukan itu maksud Yakobus. Maksud Yakobus adalah jadikan doa itu bagian dari kehidupan saudara. Waktu engkau susah berdoa. Jangan lari kemana-mana, jangan bikin hidupmu makin, walaupun mungkin hanya sekedar bad luck atau bad day, atau mungkin sekedar karena rencana hidupmu tidak terjadi dalam hari itu. Yakobus mengatakan kalau kamu orang percaya, berdoa. Kalau kamu bilang kamu bersama Yesus, berdoa. Berdoalah. Itu yang pertama. Yang kedua saudara sekalian, perhatikan di sini. Bersama Yesus sehari-hari yaitu apa? Pujilah Allah di dalam kegembiraanmu. Bukan hanya berdoa. Pujilah dalam ayat yang berikutnya dikatakan. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah apa? Ia menyanyi. Kalau ada yang gembira, dia nyanyi. Nah di sini memang kita masih ada situasi takut COVID ya. Jadi saudara nyanyinya juga. Jadi nggak kelihatan saudara ini gembira atau tidak gitu ya. WL di sini mungkin agak stres juga, ini jemaatnya ikut gembira apa enggak gitu ya. Memang begitu, tapi anyway saya tahu hati saudara pasti bergembira. Cuma mari dong, seperti Yakobus berkata, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudara sekalian, atau terjemahan hurufiahnya, karena ada yang bilang gini, Pak saya nggak bisa nyanyi Pak. Kalau saya nyanyi ya itu semua bisa ketawa atau semua bisa lari. Saudara, oke, Anda mungkin tidak bisa menyanyi, tetapi kalau kita lihat terjemahan aslinya, dikatakan kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi, dikatakan sing a praise, nyanyikan sebuah pujian. Itu bahasa Inggris ya. Dalam bahasa aslinya, kalau ada orang bergembira, nyanyikan mazmur. Mazmur. Saudara kalau saudara lihat mazmur, baca mazmur, saudara nggak punya suara yang indah pun Anda bisa membaca mazmur. Bapak Ibu nggak bisa melodinya, nadanya nggak jelas, lari ke sana lari ke sini, no problem, mazmur. Bisa nggak? Bisa. Itu maksudnya Yakobus, kalau ada orang yang bergembira, baiklah dia menyanyikan mazmur. Tapi maksudnya apa sih lebih jelas lagi? Artinya kalau sedang bergembira, sudah seharusnya kita itu bermazmur, memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Allah. Saudara menyanyikan mazmur. Saudara, betapa Yakobus dengan bagian ini mencoba menyerang kehidupan orang Kristen, dunia dan juga bahkan hidup orang-orang Kristen yang kadang-kadang enggak terlalu menghargai berkat dan hati yang atau kehidupan yang baik. Berapa sensitif kita untuk bersyukur kepada Allah atas kegembiraan yang Allah berikan kepada kita. Berapa sensitif kita untuk berkata, Tuhan terima kasih. Berapa sensitif hati kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, walaupun mungkin itu hanya sedikit kegembiraan. Berapa sensitif hati kita. Saudara, kalau saudara mendapat sesuatu yang besar, wah, saudara menyanyi gembira dari dapur sampai depan saudara puji-puji Tuhan. Tapi kalau misalnya saudara, Tuhan saya minta jangan hujan karena hari ini saya mau katakanlah mau mengerjakan atau mencuci baju. Dan ternyata enggak hujan misalnya begitu. Berapa sering kita lalu kemudian memuji Tuhan, menyanyi. Mungkin bagi anak muda Tuhan saya minta kalau bisa lolos aja dari subjek ini.
Berapa sensitif hati kita pada waktu kita mengalami itu lalu kita memuji Tuhan. Saudara, ini pertanyaan-pertanyaan sederhana, tetapi ditanya oleh Yakobus untuk menunjukkan orang Kristen yang imannya dewasa itu adalah mereka yang bergembira memuji Tuhan pada waktu dia mengalami kegembiraan dan sukacita. Dia selalu ingat Tuhan sebagai pemberi berkat. Ada satu kitab yang tidak termasuk di dalam Alkitab kita, yaitu tulisan Raja Salomo, dikatakan Psalm of Solomon, Mazmurnya Salomo, ya, nggak ada di dalam kitab kita. Dikatakan begini, sing and watch for his watching, because a psalm to God from a good heart is good. Bernyanyi dan lihatlah bagaimana Allah memperhatikan hidupmu, karena mazmur kepada Allah dari hati yang good, hati yang gembira is good. Itu adalah baik. Ya, karena itu kan lalu kemudian ada lagu yang suka kita nyanyikan, hati yang gembira adalah obat. Sudah sekarang obat apa? Obat untuk membuat kita selalu ingat semua yang kita terima ini berkatnya dari Tuhan. Jangan kita rendahkan Mazmur Amsal itu dengan berkata, ya kita jadi hati yang gembira karena kalau gembira pasti kita sehat. Ya, itu agama lain juga mengajarkan yang sama. Sehat dalam pengertian apa? Sehat dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sehat di dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sehingga pada waktu kita bersyukur, bergembira itu, hati kita gembira membuat kita bisa ingat bahwa semua yang kita terima asalnya dari Tuhan. Dan itu membuat hubungan saudara dengan Tuhan itu jadi sehat. Anda jadi orang Kristen yang sehat. Ya. Bahkan dalam kitab Pengkhotbah juga diyakini, ditulis oleh Raja Salomo, Pengkhotbah 7 ayat 14. Dikatakan, pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Artinya apa? Pengkhotbah ingin mengingatkan saudara dalam segala keadaan bersukacitalah, mengucap syukurlah, bergembiralah. Kalau saudara mengalami hal-hal yang baik, ya, dapat gaji, wah, lamar sini, lamar situ enggak diterima. Wah, dapat tempat kerja yang bagus. Bergembira. Pertama, bersukacitalah. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Mengucap syukurlah. Bergembira dengan memuji Tuhan. Saudara, dan kegembiraan kita yang terbesar saya kira, yang seharusnya selalu menjadi dasar kita bersukacita, memuji Tuhan, saya kira adalah soal keselamatan. Tidak lain, tidak bukan. Karena Yesus telah mau datang ke dalam dunia, bahkan dia memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Saya kira itu menjadi satu dasar yang utama kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian mazmur. Kalau saudara tidak pandai menyanyi, ucapkan mazmur, memuji Tuhan. Saudara, kalau saudara pandai menyanyi, bernyanyilah. Saya kira dasar sukacita yang terbesar, yang membuat seharusnya kita bergembira adalah kalau saudara dan saya selalu ingat, saya sudah ditebus, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu di dalam Mazmur 98 ayat 1 dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, karena Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Inilah dasar kita bergembira, bukan hanya mengalami good day, bukan hanya mengalami good luck, tetapi yang terutama kita bergembira karena Tuhan sudah menebus hidup saudara dan saya. Gembira. Saudara sekalian, itulah kiranya yang menjadi contoh hidup keseharian kita bersama Yesus. Sehari-hari bersama Yesus, tandanya apa? Bergembiralah dan menyanyi dan mengucap syukur. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Baiklah ia menyanyi. Saudara sekalian,
Mengapa ini penting? Karena sekali lagi di dalam kitab pengkhotbah, ketika pengkhotbah berbicara kepada orang muda, ya, bergembiralah dan bersukacitalah, ikutilah keinginan hatimu, tetapi ketahuilah Tuhan akan membawa kita kepada penghakiman. Saudara sekalian, pengkhotbah mengajar kita untuk bergembira, tetapi gembira yang terbaik adalah selalu mengingat Tuhan sebagai pemberi sukacita dan kegembiraan itu. Jangan menjadi orang Kristen yang take it for granted, ya. Sering kita menjadi anak-anak Tuhan yang take it for granted, ya. Ya, terima berkat, lupa kepada si pemberi berkat. Tapi kalau lagi susah, datangnya doanya panjang-panjang. Tapi begitu ada berkat, kita bisa lupa, kita sibuk, ya, kita lupa kepada si pemberi berkat. Ya, jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang take it for granted, asal, ya. Saudara sekalian, saudara mungkin ada satu kalimat lagi yang saya mau sampaikan, yaitu dikatakan, success is getting what you want. Happiness is wanting what you get. Keberhasilan adalah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tetapi kesukacitaan adalah mengharapkan apa yang kamu dapat. Wanting what you get. Ya, mengharapkan apa yang kamu peroleh, itulah kebahagiaan. Biarlah di dalam hidup kita selalu bersukacita di dalam segala keadaan, termasuk, ya, sepertinya mudah, Pak. Saya tahu saya selalu bergembira, tapi pertanyaannya, kapan saudara bersukacita memuji Tuhan walaupun untuk $1-2 yang saudara terima sebagai berkat dari Tuhan? Kapan kita bersukacita walaupun untuk nafas pagi yang saudara bisa hirup pada waktu saudara bangun pagi? Kapan saudara dan saya bersukacita untuk hal-hal itu? Mungkin kita sudah lama tidak lakukan. Mari kita lakukan kembali. Itulah arti bersama Yesus sehari-hari. Nah, yang ketiga, saudara sekalian, yang ketiga yaitu, enggak ada ya, ketinggalan ya. Oke. Ya, yang ketiga ketinggalan di sini yaitu carilah Tuhan di dalam ketidakmengertian hidupmu. Ayat 14-15. Saudara perhatikan ya, tolong saudara lihat. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, mungkin kepada Alkitabnya aja dibukakan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Ya, saudara lihat di sini, mari tolong. Di sini dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mendoakan serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ya, saudara sekalian, soal dosa dan sakit itu topiknya luas. Kita akan bahas di dalam topik yang berbeda, tentunya nggak cukup waktunya. Tetapi sekarang kita fokus kepada ayat 14. Kalau ada di antara kamu yang sakit, panggil penatua. Ya, saudara bingung nggak ya? Saya sendiri bingung. Waduh, ini artinya apa ya? Saya berdoa. Waktu saya sampai pada ayat ini, saya bertanya, apa sih yang Alkitab mau bicarakan tentang sakit penyakit, tentang memanggil penatua? Ya, apa? Ya, kalau saudara penatua di gereja ini, baca ayat ini jadi takut jadi penatua enggak? Kalau ada di antara kamu yang sakit, panggil penatua. Wah, kalau saudara adalah penatua jemaat di gereja ini, kira-kira ngeri enggak saudara? Pak, jam 1 pagi, Pak saya sakit Pak. Ya, yang pergi harus penatua loh, bukan pendeta loh. Ya, di sini dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para, bukan ke pendeta, para. Nah, saya aman ya. Jadi panggillah penatua gereja ini. Enggak begitu ya. Jadi waktu saya merenungkan ayat ini, apa sih ayat ini mau bicara? Dan ayat ini ada satu-satunya ayat yang sepertinya berbicara, satu-satunya ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang prosedur ketika orang mengalami sakit penyakit ya. Sepertinya begitu ya. Kalau kamu sakit, panggil penatua. Pertanyaannya, apakah hanya bicara soal kalau kamu sakit panggil penatua itu saja prosedurnya? Saudara sekalian,
Mari kita lihat ada dua hal yang patut kita perhatikan. Yang pertama memanggil penatua, yang kedua mengoleskan dengan minyak. Saudara sekalian, apa arti dua hal itu? Langsung orang berkata, Pak, kalau gitu kita harus apa-apa pakai minyak, Pak, gitu ya. Beli mobil supaya laku atau jual mobil supaya laku, ya mobilnya dikasih minyak dulu, Pak, dioles-oles minyak. Kita doakan, olesi minyak supaya mobilnya laku. Ya bisa begitu juga ya. Tapi saudara sekalian, apa artinya? Satu, ketika seorang, perhatikan, memanggil penatua jemaat untuk berdoa. Pertanyaannya, saudara panggil penatua itu kalau saudara sedang sakit, panggil elders untuk berdoa buat saudara. Syarat apa yang saudara harus punya waktu saudara mau panggil dia? Apa syaratnya? Hah? Iman, betul. Lah kalau saudara nggak punya iman, ngapain panggil elders? Maka ayat 15 berkata, doa yang lahir dari iman. Buat apa kita panggil penatua kalau di dalam diri kita sendiri nggak punya iman, nggak punya keyakinan bahwa kuasa Allah itu akan bekerja menolong kita melalui para elders. Betul? Buat apa saudara panggil elders kalau saudara mau didoakan? Kamu sakit apa? Sakit punggung mau didoakan? Nggak usah deh, Pak, saya sudah nggak perlu didoakan. Ngapain juga? Mau didoakan nggak? Bisa sembuh? Iya ya Pak, tapi saya nggak yakin Tuhan bisa kerjakan. Ya buat apa juga? Jadi saudara sekalian, ini yang pertama. Dan yang kedua, ketika seseorang memanggil para penatua untuk berdoa, maka di dalam hatinya harus ada apa? Kerelaan untuk mendengar suara Tuhan yang mungkin disampaikan melalui para penatua. Karena sering pada waktu kita sakit, pikiran kita itu enggak jernih. Sering kita pada waktu sakit kita tidak bisa mengambil keputusan dengan tenang. Pada waktu kita sakit kita kalut, saudara, apalagi kita mendengar penyakit terminal. Kita mendengar berita buruk tentang hidup kita menjadi tidak tenang, saudara sekalian. Kita sulit mengambil keputusan yang jernih. Itu sebabnya pada waktu kita memanggil penatua untuk datang, kita harus punya kerelaan untuk mendengar suara Tuhan. Siapa tahu Tuhan memakai para penatua untuk berbicara dan membuat kita itu bisa jernih melihat kesulitan hidup kita. Kita bisa jernih melihat, oh ya, dalam sakit ini saya harus mengerjakan ini. Penatua bisa dipakai Tuhan, gembala bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan itu. Betul tidak? Kita bisa, karena itu harus ada kerelaan buat kita untuk, kalau nanti Tuhan bicara lewat penatua, lewat orang yang mendoakan saya harus bersedia belajar mendengar. Berapa banyak orang pada waktu menghadapi kesulitan, sakit penyakit, mendapat berita, mengalami penyakit terminal, mengalami kesusahan hidup dalam bisnis dan sebagainya. Pikirannya kan kalut, pikirannya nggak jernih. Semua cara diambil, semua minum ini ya minum ya. Ujung-ujungnya sembuh enggak? Ya enggak sembuh, kacau saudara sekalian. Ini loh bagus, kita beli. Ini loh bagus, kita beli. Saudara, mungkin dengan penatua datang, penatua bisa dipakai Tuhan untuk berbicara. Jadi ketika ada saudara minta penatua, seseorang berdoa buat saudara, harus ada kerelaan untuk mendengar suara Tuhan juga lewat mereka. Yang ketiga, apa kaitannya dengan mengoleskan minyak sekarang saudara sekalian? Saudara, memang walaupun pada zaman itu tentu tingkat kepandaian orang di dalam pengobatan tidak secanggih zaman sekarang ya. Zaman sekarang begitu banyak penemuan dalam dunia medis, dalam dunia pharmaceutical, dalam dunia obat-obatan. Semua penyakit sepertinya ada obatnya ya. Kecuali COVID ya. Nggak sembuh-sembuh ya. Kita disuntik 4 kali, ini sudah harus booster ke-4 kali, nanti booster ke-5, ke-6, nggak tahu sampai kapan itu ya. Lama-lama kita bukan mati karena COVID bisa-bisa ya. Coba tiap hari, tiap tahun disuntikin ya. Saudara sekalian, tapi begini ya. Saudara ingat nggak zaman dulu, zaman nenek moyang kita, bukan nenek moyang lah, mama papa kita. Digigit nyamuk pakai apa? Minyak tawon. Keseleo
minyak tawon. Ya, hampir semua, kayak semua, ya pokoknya ya namanya juga dunia medis belum secanggih zaman sekarang. Jadi tidak bisa dipungkiri pada zaman itu ada tradisi pengobatan yaitu berupa menggunakan minyak. Ya, memang itu, ingat apalagi zaman itu belum semaju zaman sekarang. Oleskan dengan minyak. Kalau ada yang sakit, oleskan dengan minyak. Tapi jangan dibawa pada zaman sekarang. Kalau berdoa harus pakai minyak. Saya bisa berdoa tanpa minyak. Dan buat saya Tuhan bisa bekerja. Bukan soal instrumen yang Tuhan mau bicarakan. Bukan alatnya. Tetapi yang Tuhan mau bicarakan adalah bagaimana kuasa Tuhan itu diberikan. Tapi pada waktu itu memang pengobatan hanya menggunakan minyak ya. Kalau zaman itu sudah ada suntik, mungkin bahasanya beda lagi ya. Nah, tetapi yang menarik saudara sekalian, coba kita mundur sebentar, berhenti sebentar. Ternyata di dalam Alkitab mengoleskan minyak itu berkaitan dengan mengkhususkan seseorang bagi pelayanan bagi Tuhan. Mengurapi dengan minyak, mengoleskan seseorang dengan minyak itu berkaitan dengan pengurapan bagi Tuhan. Betul enggak? Ternyata minyak itu di dalam Alkitab punya kaitan di dalam soal bagaimana orang itu diurapi atau dikhususkan bagi pelayanan Tuhan. Di dalam Roma 4 saudara sekalian, ayat yang Roma 4 disebutkan bagaimana orang-orang itu dipanggil saudara sekalian menerima pembenaran dari Tuhan. Nah, saudara sekalian di sini Alkitab banyak bicara bagaimana ketika minyak itu dioleskan berkaitan dengan mengkhususkan seseorang bagi pelayanan Tuhan. Ya, dalam Roma 4 ayat 5 dikatakan ayat ke-15 mungkin ya. Oke, mungkin ayatnya salah, tetapi di situ dikatakan tentang bagaimana orang-orang yang dikhususkan bagi pelayanan Tuhan. Jadi mengoleskan minyak kepada orang sakit saudara sekalian itu juga merupakan tindakan simbolis yang memiliki banyak makna. Selain untuk kesembuhan orang itu, tetapi juga supaya orang itu dikhususkan atau mengikuti bagaimana pimpinan Tuhan. Dan saudara sekalian dengan demikian dia bisa menjadi orang-orang yang hidupnya dikhususkan bagi Tuhan. Itu gunanya pengertian itu. Jadi pada waktu kita berbicara, kalau mendoakannya sedang mengolesnya dengan minyak. Pada praktek saat itu memang orang itu sakit dioleskan dengan minyak. Tetapi secara makna rohani itu juga berarti bagaimana orang itu dikhususkan untuk menjadi pengikut Tuhan. Menjadi pelayan bagi Tuhan. Nah, saudara sekalian, di dalam kehidupan kita yang penuh dengan ketidakmengertian. Di dalam kehidupan di mana banyak tanya dalam hidup kita, mengapa harus mengalami sakit ini, mengapa harus mengalami sakit itu, mengapa harus menderita ini dan mengapa harus menderita itu. Saudara sekalian, kita ada di dalam persekutuan orang beriman yang bukan saja saling membantu, tetapi juga kita saling mendoakan. Di situ gambaran bagaimana hidup orang beriman itu saling menguatkan dan saling mendoakan. Seperti ketika mereka diminta memanggil para penatua. Hidup orang beriman itu saling meneguhkan, menguatkan. Dan pada waktu mereka mendoakan orang yang sakit, mereka juga menyerahkan orang itu kepada Tuhan. Supaya orang itu dipimpin mengerti rencana Tuhan di dalam segala macam hal. Minyak menjadi lambang dari juga urapan roh Allah. Roh Kudus yang ada di dalam dirinya menerangi kehidupan dia. Dan itu bagi kita di tengah kehidupannya seringkali tidak bisa kita mengerti. Maka doa bukan hanya memberi kekuatan kepada kita, tetapi juga menolong kita untuk mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu betapa pentingnya persekutuan dengan orang-orang beriman. Dikatakan kalau kamu sakit panggillah penatua. Ada persekutuan orang beriman. Nah, ini mengingatkan saya dengan Mazmur 1 ayat 1. Di sana dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena apa? Saudara, dengan siapa saudara bergaul, saudara akan menjadi seperti itu. Tetapi dengan
anak-anak Tuhan kalau saudara bergaul, maka pada waktu saudara menghadapi banyak kesulitan, saudara menemukan jalan pengertian baru. Dan di situ iman kita boleh menemukan jalan keluar. Jadi saudara sekalian, Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan bagi saya juga berbahagialah orang yang hidup bersama dengan orang-orang benar. Karena dengan demikian kita belajar bersama-sama. Kita mendapatkan nasihat bersama-sama. Seperti tadi dikatakan, kalau ada para penatua datang mendoakan, maka ada satu kerelaan dasar. Yang pertama adalah kemauan kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan lewat mereka. Itulah gunanya gereja. Kita saling menguatkan. Kita belajar menjadi orang Kristen dewasa dengan hidup bersama di dalam persekutuan orang beriman. Charles Swindoll dalam bukunya The Mystery of God's Will memberikan kepada kita beberapa pengertian. Ya, God leads us through His written word. Tuhan itu memimpin kita melalui firman yang tertulis, yaitu firman Tuhan, Alkitab. God leads us through the inner prompting of the Holy Spirit. Tuhan itu memimpin kita melalui suara Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara. Ya, ada suara hati nurani yang selalu akan memimpin saudara. Yang ketiga, God leads us through the counsel of wise, qualified, trustworthy people. Tuhan akan memimpin saudara melalui orang-orang Kristen yang qualified, yang bisa dipercaya. Siapa dia? Para penatua, orang-orang yang memang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Tuhan akan memimpin saudara lewat mereka. Dan yang terakhir, God lead us into His will by giving us an inner assurance of peace. Tuhan akan memimpin saudara dengan cara memimpin, dengan memberikan kepada saudara damai di dalam hati saudara. Dan membuat saudara yakin inilah kehendak Tuhan bagi saudara. Cara Tuhan memimpin kita tentu berbeda-beda. Tetapi Tuhan bisa memimpin lewat firman-Nya, bisa memimpin lewat hati nurani, bisa memimpin juga lewat counsel, nasihat dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang qualified, orang-orang yang trustworthy. Dan itulah gunanya gereja. Karena itu pemazmur berkata, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena apa yang kita dapatkan dari mereka, nothing. Tetapi bagi kita yang duduk bersama orang-orang yang takut akan Tuhan, di situ kita mendapatkan jalan keluar. Dan Roh Kudus akan memimpin hidup saudara. Di tengah kebingungan mengapa banyak hal yang terjadi dalam hidup saudara, maka di situ pimpinan Tuhan akan menjadi sangat nyata. Saudara, bersama Yesus sehari-hari tidaklah terlalu sulit. Jangan kita pikirkan sesuatu yang besar-besar. Tapi 3 hal yang simpel ini. Tapi kadang-kadang kita juga tidak sungguh-sungguh kerjakan. Yang pertama, berdoalah ketika saudara susah. Yang kedua, bergembiralah, memuji Tuhan pada waktu Anda bersuka cita. Pujilah Tuhan. Dalam hal-hal yang kecil sekalipun, jangan anggap itu take it for granted. Bersuka cita, pujilah Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, carilah Tuhan. Carilah Tuhan di dalam ketidakmengertian hidup saudara. Melalui anggota seiman di gereja. Dan melalui penyerahan hidup saudara kepada pimpinan Roh Kudus. Jangan kita mengandalkan pikiran kita. Carilah Tuhan. Dia akan memimpin hidup saudara dan saya. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya supaya sehari-hari kita selalu bisa bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan mengajar kami sesuatu yang simple tetapi yang selama ini mungkin sudah kami sering lupakan. Tuhan, karena itu Tuhan beri kami dorongan untuk mau lebih rajin berdoa. Memang Tuhan, banyak orang dengan mudah berkata, ya kalau saya susah saya pasti berdoa. Ya kalau itu sesuatu yang besar. Tetapi kadang-kadang dalam masalah-masalah kecil yang kami anggap beban hidup yang kecil, kami kadang-kadang anggap remeh. Kami pikir kami bisa mengatasi itu. Semakin kami berusaha maka yang terjadi, semakin beban itu menumpuk dan membuat kami under pressure. Dan akhirnya tidak ada sukacita di hati kami. Tuhan, kami mau selalu ingat kepada Tuhan. Dalam keseharian kami mau berdoa. Dalam keseharian kami mau memuji Tuhan.
Kami tidak mau take it for granted untuk sukacita yang kami punya, yang kami peroleh. Walaupun itu kesannya sepele, walaupun itu kesannya sehari-hari memang kami selalu alami. Tapi kalau itu memberikan sukacita buat kami akan selalu memuji Tuhan kepada Engkau yang adalah pemberi semuanya. Dan Tuhan tolong kami untuk selalu mencari Tuhan di dalam segala kebingungan kami. Bisa melalui firman-Nya, bisa melalui doa, tetapi juga bisa melalui orang-orang yang percaya. Kadang-kadang di tengah kebingungan, sakit penyakit yang berat, di tengah kesusahan yang tinggi, kadang-kadang kami tidak bisa berpikir jernih. Itulah sebabnya kami perlu orang-orang seiman, saudara-saudara seiman, untuk mendoakan kami, tetapi juga untuk memberikan konsel supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau. Tuhan, biarlah hidup kami sebagai orang Kristen bukan hanya percaya, tetapi dalam keseharian kami juga menunjukkan iman kami yang sungguh kepada Tuhan yang sudah menebus dan mati bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, karena seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita diberikan kesempatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk bersukacita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya sepanjang minggu terlalu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Karena itu kita siapkan persembahan kita. Bagi saudara yang akan memberi bisa masukkan dalam kantong persembahan di belakang. Atau saudara mentransfer secara online kepada rekening bank kita. Saudara sekalian, saya akan membacakan ayat di dalam firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-12, 11 sampai dengan 12. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam segala kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara sekalian, biarlah kita memberikan dengan kesadaran bahwa Tuhan yang akan selalu mencukupkan kita. Di dalam segala kelimpahan maupun juga dalam kekurangan, Tuhan akan memberi kita pertolongan dan kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, kami menaikkan persembahan kami. Kami bersyukur sepanjang 3 tahun lebih 1 minggu, gerejamu dipelihara Tuhan. Kami tahu artinya bagaimana kami kurang, bagaimana kami lebih. Tetapi di dalam semuanya itu satu hal yang sangat kami tahu adalah Tuhan selalu memelihara gerejamu. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau mencukupkan segala keperluan kami. Dari hari pertama gereja ini mulai hingga hari ini, berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberkati, memberikan ucapan syukur. Lipat kali gandakan berkat-Mu bagi mereka. Dan biarlah mereka bukan hanya, atau kami bukan hanya mempersembahkan uang kami, tetapi biarlah kami punya kerinduan mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik, yaitu anak-Mu yang tunggal bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, saudara sekalian. Bersyukur untuk firman yang boleh diberitakan. Jadi memang kita tahu bahwa di dalam hidup ini dalam hidup kita melayani Tuhan ada senang, ada susah. Jujur aja kalau saya boleh cerita, sebenarnya saya perlu minta maaf sama Tuhan, minta maaf juga sama Payo, minta maaf sama pemusik, sama jemaat sekalian. Kalau hari ini saya pelayanannya kurang persiapan. Ya karena
Ya pokoknya tadi malam tiba-tiba jam 3 pagi alarm gedung saya bunyi fire alarm, terus jadi kebangun terus semua orang harus turun ke bawah jadi kurang tidur. Ya jujur aja saya nggak ngerti gitu kenapa Tuhan bisa hari itu besoknya mau pelayanan terus tiba-tiba dia mengizinkan tetangga saya ada yang masak roti malam-malam jam 3, lalu kemudian dia gosong rotinya dan akhirnya nyalain fire alarm dan semua harus turun jam 3 pagi. Itu cerita saya kalau dalam melayani Tuhan. Tapi saya mau mengajak para jemaat sekalian untuk merenungkan dalam hidup ini melayani Tuhan, baik di gereja maupun di tempat kerja ataupun di sekolah, di dalam studi, ataupun dalam relationship dengan pasangan, dengan keluarga, dengan saudara-saudara, ataupun dengan orang tua masing-masing. Apakah ada hal yang tidak engkau mengerti dalam hidupmu yang sedang terjadi? Lukas 11 ayat 11-13 mengatakan bahwa Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Mungkin dalam hidup ini kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan ada selalu berserta kita. Dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita untuk memberikan kita kekuatan menjalani hari-hari. Mari kita sama-sama bangkit diri. Kita mau mengakhiri ibadah pada hari ini dengan mengangkat pujian Pelangi Kasih Tuhan. Apa yang kau alami kini? Yang kedua, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, hina semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita ulang pujian dari awal.
saatnya kan tiba. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapa di surga, kami saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami, khususnya yang sedang menghadapi kesusahan fisik, sakit penyakit. Kami mengingat untuk Tante Yuyu, Tuhan kiranya Engkau jamah dia, Tuhan tahu bagaimana menyembuhkan dia. Kami percaya Tuhan Engkau beri kekuatan dan juga kepandaian para dokter untuk menyembuhkan Tante Yuyu. Kami juga berdoa untuk orang tua mama dari Emily. Tuhan kiranya Engkau yang menjamah, beri kesembuhan, dan kami percaya Tuhan akan menyatakan kesembuhan itu melalui dokter, melalui obat-obatan. Kami percaya doa dengan iman sungguh besar kuasanya. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara kami yang lain. Mungkin itu anak kami, mungkin itu siapapun juga yang sedang menghadapi sakit Tuhan. Tuhan kiranya Engkau yang berikan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan buat mereka. Kami saat ini Tuhan juga berdoa buat segala pergumulan, khususnya Pak Ari dan Ibu Christine. Tuhan kiranya akan pelihara selalu saudara kami yang bersama-sama melayani sejak awal. Dimanapun Tuhan Engkau akan menempatkan dia, Tuhan terus memberkati dia, memberkati mereka. Dan kami juga menyerahkan bangsa Indonesia, Tuhan tidak lama lagi akan merayakan HUT kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus mendatang. Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya pemimpin masa depan adalah orang-orang yang seperti Bapak Presiden Joko Widodo, hatinya bersih dan memiliki kesungguhan untuk melayani bukan untuk dilayani. Tuhan kiranya Engkau memberkati tahun depan, kalau tahun pemilu terjadi, biarlah semuanya berjalan dengan lancar. Kami ingin negara kami makin hari makin maju dan menjadi berkat bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia di sekitarnya. Kami juga berdoa bagi Australia, Tuhan tolong berkati bangsa dan negara kami juga. Khususnya Tuhan supaya masa depan Australia boleh makin hari makin cerah dan banyak industri-industri baru yang bisa dikembangkan. Dan Australia menjadi negara yang memberikan kemakmuran lebih lagi buat rakyat dan penduduknya. Kami juga berdoa buat orang tua dan jemaat Tuhan yang sedang mencari visa. Tuhan Engkau tolong, Engkau berkati. Tuhan kami bersyukur beberapa orang tua student juga sudah datang. Dan kami juga terus berdoa supaya mereka dan jemaat yang sedang mengurus visa baik untuk PR maupun untuk student yang akan melanjutkan studi, Tuhan kiranya semua boleh mendapatkan kelancaran. Kami mohon ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan manusia hanya bisa berusaha. Karena itu kami hanya menitipkan masa depan kami kepada Tuhan. Tuhan kami menyerahkan hidup kami semuanya. Dan kami juga bersyukur untuk student-student yang beberapa hari lalu sudah diwisuda. Seperti Nathan, seperti juga teman-teman yang lain Tuhan yang kami kenal, Tuhan Kau kiranya berkati. Supaya masa depan mereka lebih baik, lebih indah. Dan mereka menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu juga. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan perjalanan hidup kami selanjutnya di minggu yang baru. Apapun yang terjadi kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Inilah doa sembahyang kami yang kami naikkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, bukalah hati dan terimalah berkat. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang abadi dari Yesus Kristus, persekutuan yang tidak pernah putus-putusnya dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sepanjang jalan Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Yesus,
Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Silahkan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu buat semua. Mari kita sebelum berdiri, nampaknya kita juga bersyukur ya. Ini ada Nathan ya, kemarin wisuda ya. Ya, Nathan boleh berdiri. Ya, kita tepuk tangan buat Nathan yang sudah wisuda. Oke, dan kita juga, mari kita berdiri bersama-sama. Kita berikan salam satu sama lain ya. Tengok kanan, tengok kiri. Happy Sunday semuanya, Happy Sunday. Oke. Juga lupa, silakan duduk sebentar. Selamat datang juga buat Pak Budi dan Ibu Ina. Ya, mereka orang tua dari Nathan dan Tania yang datang untuk wisuda. Dan Pak Budi dan Ibu Ina juga orang yang pertama pada hari pertama gereja kita mulai bersama-sama juga berbakti di sini ya. Ini sudah 3 tahun mereka bisa datang kembali ke Melbourne, puji Tuhan. Selamat datang Bapak dan Ibu, Tuhan memberkati. Oke.